karena kenapa dia bodoh, aku bilang mau cowok sama cowok ada aja di mana nikahnya, kayak di San Francisco itu legal, kayak di London, di California itu legal, pokoknya di US itu bisa gitu, kayak Taiwan juga bisa. Dia tuh memang bodoh, suruh dia sekolah lagi dan belajar lagi gitu. Jadi kita manusia ini kalau misalnya kita stupid in stupid, jadi baiknya kita harus belajar aja. Jadi nggak malu-maluin kalau kita misalnya mau perasaan mengedukasi orang, tapi edukasinya nggak jelas gitu loh. Mau siapapun itu, mau nikah, mau siapapun itu urusan dia sama negaranya segala macam. Ya kan yang tanggung resikonya kan pasangan tersebut, bukan dia. Jadi apa yang belum permasalahannya sama dia gitu loh. Hai Prince Love, I miss you. Kenapa sih ini selalu ngeselin hidup orang? Karena dia kan trauma, dianya perasaan. Kan nggak tahu hukumnya kok. Maksudnya kayak Udah tuh, kecuali dia ngaku-ngaku banget tuh punya laki bahasa Inggris. Tapi dia bahasa Inggris juga nggak bisa kan, jadi bagus. Kamu tuh sekolah aja dulu, sekolah bahasa Inggris, baru ngaku-ngaku laki kamu itu orang bule. Orang dia di situ aja tanyakan how are you, berarti kalau misalnya dia udah laki kamu, dia kan nggak nanyakan itu. Yang dibilang how are you itu berarti orang yang masih baru kenal apa gimana gitu. Tapi kalau misalnya kalau udah suami itu pembahasannya udah beda jatuhnya. Misalkan nih kalau aku sama suamiku, baby, kemarin tuh aku nggak suka lo lihat orang begini-giniin aku gitu. Nah jadi kayak pembahasannya itu kayak udah beda. Kalau misalnya how are you, long time no see, macam itu, aduh dia aja membilangkan great aja, great gitu deh, masih bengong. Malu nggak sih? Harusnya panggil sayang. Kalau aku ada panggilan tersendiri kayak baba gitu. Baba, gimana sih mood kamu hari ini? Kalau aku tuh moodnya jelek banget. Kenapa? Pasti dia tanya gitu. Iya soalnya bangun-bangun aku dengar berita begini. Itu pembahasan orang yang udah benar-benar kayak hubungannya itu relationship-nya itu udah lama gitu. Jadi kalau misalnya yang kayak kikuk-kikuk, bahasanya juga kikuk-kikuk, itu pasti sekali fuck buang. tapi lama-lama nggak. Apalagi kalau udah nikah. Kalian kenapa sih nanya ke aku? Tanya aja langsung ke Alinnya. Lin, kamu cewek asli atau ini sih gitu. Kalau aku nggak mau mengklirkan status siapapun itu, karena kalau dia nggak nyentil aku nggak sentil dia, itu intinya. Kalau Alin nyentil aku sentil habis gitu. Tapi kalau dia nggak nyentil aku nggak bakalan sentil. Dan nggak mau urusan dia dicampur-campurin ke aku. Jadi bukan aku pembohong, bukan apa. Karena itu semua manusia itu kan punya hak privasi dia gitu loh. Tergantung dia mau mengklaim diri siapa, itu urusan dia. Sama juga kalau si kakek, kalau dia nggak nyentil aku nggak bakal nyentil dia. Aku orang yang tipe itu santai gitu. Pas saja itu ya, siapapun itu, karena gender itu jatuhnya itu luas ininya. Ya aku lagi kayak makan keju di sini, banyak makan keju, tapi dikit-dikit banget aja. Aku nggak mau sama Alin, makanya aku heran. Mau levelnya di bawah dia, mau di atas dia, kita di mata Tuhan itu sama, nggak ada bedanya. Hah? Level apa sih? Level tukang tipu. Kembalikan aja dulu uang Oki tiket itu ya. Itu udah beberapa yang ngirim aku tanda bukti transfernya.
dan tujuan rutenya. Jadi kamu siap-siap aja nanti. Aku akan bantuin. Kalau orientasi itu berarti ketertarikan orang terhadap seksnya gitu. Jadi bisa biseksual, bisa heteroseksual, bisa ini homoseksual. Heteroseksual itu jadi dia perempuan sama lelaki ketertarikan seksnya. Biseksual itu bisa kemana-mana aja, bisa ke perempuan, bisa ke laki. Kalau misalnya homoseksual itu lelaki dengan lelaki. Jadi itu ya. Kalau gender itu lebih kayak pada status kelamin biologisnya. Jadi dulu kalau itu bisa kita status biologisnya, tapi kalau kesini karena udah melebar kemana-mana, jadi kalau misalnya dia pakai baju perempuan pun dia bisa mengklaim dirinya perempuan walaupun dia lelaki gitu. Jadi senyaman dia aja gitu. Kadang-kadang aku yang di sini tuh laki-laki semua yang kayak lemes itu, yang perempuan-perempuan malah kalem segala macam gitu. Bersih aja, kalian gak usah banyak bacot. Yang nggak suka gak usah banyak bacot. Kita lihat aja ke depannya ini siapa, mau dibilang aku kastanya di bawah dia terserah gitu. Nggak peduli banget juga. Karena banyak orang-orang sukses itu berawal hidupnya dari bawah, mau jadi babu orang segala macam gitu. Justru orang yang merasa dirinya itu kastanya tinggi itu hoax. Enggak. Aku nggak tebal banget nih makeup gue nah. Kalau tebal kalau dirinya pasti itu ada makeupnya. Aku pakai bedak tipis doang nah. Kemudian aku pakai ini. Kak Anjani di mana, Papa? Langit tidak pernah mengatakan dirinya tinggi dan laut tidak pernah mengatakan dirinya dalam. Jadi orang yang merasa dirinya kaya itu berarti dirinya masih belum ada apa-apanya. Jadi nggak usah biarin aja. Aku memang pakai filter. Emang sebagian sih kalau misalnya netizen itu yang banyak tuh nyindir itu lekong, laki. Hai Jogja. Nah ini aku suka nih, aku sematkan. Jadi bagi yang suka ngata-ngatain aku, kalian bisa nggak seperti aku gitu. Kalau nggak bisa, nggak usah lah ngata-ngatain gitu. Berusaha aja bisa menjadi pribadi lebih baik lagi. Aku doakan yang ngata-ngatain aku itu bisa hidupnya lebih sukses dari aku. Semoga berkah hidupnya dan keluarganya gitu. Tapi kalau ngata-ngatain aku jangan di sini dong. Nanti kan kalian saling ngata-ngatain juga. DM aja aku maki-maki, mau dibilang cacat kayak miskin kayak itu. Whatever deh, nggak penting gue. Dan aku nggak bakal blok-blok juga, capek. Itu kan kerugian. Jadi kalau misalnya orang yang sering minah orang, yang sering beranggapan negatif sama orang, itu yang dirugikan dirinya sendiri, bukan aku. Kenapa? Karena kedepannya hidupnya akan seperti itu terus menerus dan dia bahkan berpikiran negatif dalam memandang hal apapun. Dan itu nanti akan diturunkan sama anak, cucu dia dan begitu seterusnya. Karena keturunan itu 80% otak cara pemikirannya itu dialih wariskan dari ibu bapaknya. Jadi kalau misalnya
Ini kayak teman-teman agensi ini salah satu lah, nggak semuanya, yang salah satu kayak gini gitu. Berarti itu nanti akan turun menurun begitu sifat anaknya dan keluarganya. Yang dirugikan bukan aku, dirimu sendiri. Kalau aku mah paling yaudahlah, paling kayak luka dikit habis itu selesai. Habis itu gini selesai. Nah, dirimu akan terus begitu. Nanti kamu akan menerima apapun yang masuk ke dalam kehidupan kamu akan pasti terus akan beranggapan negatif. Tapi ketika kamu bisa melihat kekurangan orang itu menjadi satu kelebihan, maka hidup kamu pun akan begitu. Setiap orang yang punya kekurangan pasti kamu akan melihat dari kelebihan dia, dan kamu akan terus menjalani hidup yang lebih bahagia, yang bisa lebih menerima hidup itu lebih damai gitu. Tapi kalau kamu hanya mempergunakan jadi kamu dan pikiran kamu untuk memaki orang, untuk memberikan hal-hal negatif bagi orang, ya kamu akan stuck di dalam hidup yang terpuruk terus begitu. Kalau nggak menghujat orang, satu hari badan kamu akan sakit. Karena habis dari itu larinya. Karena Pak Ustadz, di dunia ini penyakit yang nggak bisa disembuhkan penyakit iri hati kan Pak Ustadz? Asap ya. Nah, apa? Susah. Asap. Asat iri dengki. Jadi yang bagi yang di situ yang menghina aku segala macam, kata Pak Ustadz itu obat penyakit yang tidak bisa diobatin. Jadi apapun nggak ada obatnya. Mau ke atas lagi ya? Sekarang itu di Turki itu jam 7.34 pagi. Ke atas lagi. Apa? Lagi aku mau cobain honey-nya. Hai Mama. Good morning. Good morning. Jadi aku nggak makan nggak? Nanti aja di. Jadi kalau mau masuk Turki itu pakai swab PCR ya sayang, dan itu dia harus digunakan pakai bahasa Inggris. Ditranslate ke bahasa Inggris. Ke bawah.